Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita bisa istiqomah dan mencapai dan meraih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu derajat seorang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia, telah kita lewati dan kita lalui bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan menginjak ke bulan yang begitu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Sebelum kita menginjak ke bulan suci Ramadan, apa yang harus kita persiapkan? Bekal apakah yang harus kita bawa ke bulan suci Ramadan? Lihat redaksinya juga bulan suci Ramadan. Berarti kalau diri kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik iman maupun amal, tentunya
diri hati kita harus penuh dengan bersih suci. Untuk meraih kesucian tersebut, yang pertama bekal kita adalah harus kuat keimanan. Karena dengan keimanan itulah seseorang bisa menerima perintah Allah. Dengan keimanan itulah seseorang bisa menjauhi larangan-larangannya. Dengan keimanan itulah seseorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan pula seseorang akan diselamatkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia, dengan keimanan yang nampak dalam jiwa kita, apapun yang terjadi, apapun yang telah kita terima melalui utusannya, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, walaupun tidak galib dilakukannya, karena dengan keimanan. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar, dikala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, lantas dia menerima langsung dari Allah perintah salat. Jawaban Abu Bakar, jangankan masalah itu Muhammad, lebih daripada itu pun pasti kami akan menerima. Itu gara-gara dalam jiwanya Abu Bakar yang begitu kuat keimanannya. Yang kedua, bekal di bulan suci Ramadan, yaitu bersihkan hati dari sifat-sifat yang membatalkan keimanan atau yang membatalkan amal. Sifat yang membatalkan keimanan dan keislaman yaitu sifat syirik, kufur, dan riddah. Buang jauh-jauh dari hati kita untuk menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Pantas Rasulullah, walaupun ada orang yang mengatakan hadisnya dhaif, barang siapa yang merasa gembira hatinya dengan datangnya bulan Ramadan karena akan menerima perintah Allah, Allah akan mengharamkan dirinya diterka api neraka. Itu karena didasari dengan keimanan yang kuat. Supaya bersih hati kita dan jauh dari sifat yang membatalkan iman dan amal kita, caranya dicontohkan oleh para ulama us-solihin dengan 3 T. T yang pertama adalah takholli. Kosongkan diri kita, bersihkan diri kita dari sifat-sifat madmumah. Di antaranya yang ada sombong dalam diri kita, pengen dipuji orang, ria, atau bahwa amal kita lebih hebat dibanding yang lainnya, disebutnya ujub. Atau kalau menyampaikan pengen didengar oleh jamaah, yang disebut dengan sum'ah. Atau pengen jabatan yang tinggi, yang disebut dengan riasa. Atau mencaci maki orang, atau iri dengki yang disebut dengan hasud. T yang pertama takholli, kosongkan dan bersihkan dari sifat-sifat tersebut untuk menyambut dan menerima perintah Allah di bulan suci Ramadan. Setelah bersih,
setelah kosong dan bersih dari sifat-sifat madmumah atau tercela, isi dengan sifat-sifat mahmudah, meninjak yang kedua yaitu tahalli. Artinya tahalli itu adalah hiasi diri, isi hati kita, diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Dengan masuknya bulan Ramadan timbul sifat kasih sayang. Di bulan Ramadan mampu tolong menolong dan lain sebagainya. Dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran supaya umatnya, supaya hambanya bisa tahalli, mengisi diri dengan ketakwaan. Dicontohkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, lisannya basah, selalu basah, basah dan basah karena tidak pernah lewat, selalu membaca Al-Quranul Karim. Jangankan tahu artinya, tidak tahu artinya Al-Quran dibaca jadi pahala, apalagi sampai tahu artinya. Setelah tahu artinya bahkan lebih hebat, bisa mengamalkan isi dan kandungan apa yang dibaca. Yatluna kitaballah. Ingat, di bulan suci Ramadan seluruh amal oleh Allah akan dilipat gandakan. Satu, yatluna kitaballah, bacalah Al-Quran, persiapkan dari sekarang. Yang kedua, untuk mengisi diri kita dan menghiasi diri kita dengan sifat mahmudah, wa aqamus sholat. Di samping mendirikan sholat yang 5 waktu yang wajib, siang dan malamnya, yang termasuk qiyamul lail, kita laksanakan. Yang ketiga, untuk mengisi atau tahalli diri kita adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Allah menitipkan rizki kepada kita sekecil apapun, sebesar apapun, mimma, mampu mendermakan, meninfakkan sebagian harta yang Allah telah titipkan kepada kita, baik secara tersembunyi atau terang-terangan. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya wahai Rasulullah, sedekah di bulan apa atau hari apa atau apa yang lebih utama? Jawab baginda Rasulullah, sedekah di bulan suci Ramadan. Dengan cara itulah yatluna kitaballah, selalu membaca ayat-ayat Allah, kitabullah, Al-Quranul Karim, selalu mendirikan salat baik yang wajib maupun yang sunahnya, dan mampu mendermakan sebagian hartanya. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi jawabannya, kalau kita pengen jual beli tidak merugi, hanya jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tahali, setelah taholi, mengosongkan diri, kemudian kita isi lagi dengan tahali yang tadi disebutkan, meninjak ke yang ketiga, yaitu tajalli, di mana sudah taholi dan tahali, maka hati kita akan insya Allah terbuka sehingga menyampai ke derajat atau tingkat makrifah, mukasyafah dan musyahadah.
bisa memarifatullah dan bisa memarifatkan Allah dengan taholi dan tahali itu. Setelah memarifatkan Allah, dan kita harus tahu bahwa yang dimarifatkan hanya dua, Allah dan Rasulnya. Naik mukasyafah, dia akan melihat yang tadinya hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia bisa melihat hatinya, bagaimanakah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimanakah resikonya orang yang membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, musyahadah. Hatinya selalu hadir, Allah selalu ada dalam jiwa kita, di diri kita. Hati selalu melihat zat Allah, zahir melihat makhluk ciptaan Allah, tetapi hati kontak batin dengan Sang Khalik yang menciptakannya, selalu musyahadah. Menurut ilmu akhlak, kata lain disebutkan wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah secara langsung. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tetapi seandainya kamu tidak bisa melihat zat Allah, fa innahu yaraka, Allah selalu melihat kamu. Apa buahnya taholi, tahali, dan tajali tadi? Jawabannya masih surah Fatir ayat 30. Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang tahapan tadi bisa dilakukan. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan seluruh pahala-pahala yang dia lakukan, terutama di bulan suci Ramadan. Wa yazidahum min fadli, kalau tujuannya lillah karena Allah, tidak dipikirkan masalah duniawi. Wa yazidahum min fadli, secara tidak langsung Allah akan memberi karunia fadl yang dia tidak disebutkan tadi, yaitu masalah dunia. Allah akan memberinya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah yang banyak maha pengampunnya dan banyak maha menerima orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bekal kita minimal menghadapi perintah Allah di bulan suci Ramadan. Allah menjanjikan bagi orang yang iman lantas berbuat amal soleh, baginya ampunan dari Allah. Bahkan bulan Ramadan termasuk bulan maghfirah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfirah. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal kebaikan, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin.
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة